لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Bapak-bapak kaum muslimin sedang dalam rahmatullah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Sehingga kita sudah sama-sama dapat datang ke rumah Allah yang kita cintai ini. Memenuhi panggilan Allah. Memenuhi undangan Yang Maha Kuasa. Yakni mendirikan sholat Jumat secara berjamaah yang sudah menjadi kewajiban bagi setiap kaum muslimin yang sudah balik dan berakal. Sholat Jumat adalah kewajiban bagi setiap kaum laki-laki yang sudah balik. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau diseru untuk mendirikan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah mengingat Allah. Tinggalkan segala kesibukan. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Yang bekerja di kantor, tinggalkan kantor sementaranya. Yang petani, pedagang, dan yang lain-lainnya, tinggalkan kesibukan ini. Berangkatlah mendirikan sholat Jumat. Walikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Beruntunglah kita kaum muslimin yang masih Allah berikan nikmat, yang masih Allah berikan hidayah, nikmat keimanan, petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Kita tinggalkan segala kesibukan kita. Kita penuhi undangan Yang Maha Kuasa. Panggilan Allah lebih daripada panggilan yang sifatnya duniawi ini. Panggilan Allah adalah di atas panggilan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan salat Jumat yang kita dirikan ini, amalan-amalan yang sudah kita kerjakan, yang sedang dan yang akan kita kerjakan, hendaknya dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan sisa-sisa umur kita yang masih ada ini, hendaknya dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulullah, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak kaum muslimin
Sidang rahimahkumullah. Sebagai judul renungan khotbah kita pada hari ini, syarat untuk bahagia hidup di dunia dan di akhirat kelak. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita lihat ayat-ayat Allah, sunnah Rasulullah, kebahagiaan itu bukan saja terletak pada orang yang kaya. Kebahagiaan itu bukan terletak bagi orang-orang yang punya pangkat dan jabatan. Kebahagiaan itu bukan terletak kepada pedagang yang kaya, pengusaha. Tetapi kata Rasulullah, orang yang bahagia itu, orang yang kaya itu adalah kaya dadanya, tentram jiwanya, sejuk batinnya. Itulah orang-orang yang kaya kalau menurut aturan agama kita. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang rahimahkumullah. Banyak di antaranya orang-orang yang kaya raya, tetapi ada di antara mereka itu tidak bahagia. Kita lihat dulu di tahun 90-an, ada seorang direktur yang kaya raya yang bernama Mani Maren. Dia punya perusahaan, dia seorang direktur. Kekayaannya triliunan. Bos tekstil. Akhir hidupnya dia bunuh diri, melompat dari gedung tingkat 8, melompat ke bawah. Apa yang kurang bagi dia? Secara duniawi kita lihat tidak ada yang kurang bagi dia. Punya harta triliunan. Tetapi kenapa dia bunuh diri? Kenapa dia mau melompat dari gedung tingkat 8? Tubuhnya berantakan tiba di halaman gedung tersebut. Itu suatu bertanda bahwa kekayaan, pangkat jabatan bukan menentukan kebahagiaan seseorang. Kalau orang itu bahagia, tidak mungkin dia bunuh diri. Tidak mungkin. Kalau orang itu bahagia, tidak mungkin di dalam kehidupan gelisah. Karena ada kegalauan di dalam batin. Karena ada keinginan-keinginan yang tidak tercapai. Iman lemah. Akhirnya bunuh diri. Kita lihat sebaliknya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang kehidupan hanya sederhana saja. Dia seorang petani biasa, dia seorang pedagang biasa-biasa saja. Boleh kita lihat kerja mereka itu adalah tingkat bawah. Tetapi kita lihat di dalam kehidupan mereka, kelihatan kebahagiaan mereka. Rumah tangga mereka nyaman, tidak ada keributan. Dengan orang banyak tidak ada suara-suara yang miring terhadap mereka. Dalam segi materi, pangkat dan jabatan di bawah orang lain mereka. Tetapi kenyataannya jiwa mereka itu adalah kaya. Walaupun di dalam kehidupan mereka itu hanya dapat pagi habis petang, petang habis pagi. Tetapi kelihatan kebahagiaan jiwa mereka lebih kaya daripada orang-orang yang punya pangkat, jabatan, harta benda yang melimpah. Tentu kaum muslimin yang berbahagia. Yang paling kita harapkan itu adalah kaya kita dengan jiwa. Dan juga kalau kita boleh meminta kepada Allah juga kaya dalam segi harta. Orang-orang yang kaya dalam segi harta punya keimanan yang kuat, yang kokoh mereka.
yang kekayaan mereka itu adalah mereka salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara kita yang punya kelebihan harta yang Allah berikan. Mereka santuni anak yatim. Mereka santuni fakir miskin. Mereka bikin rumah ibadah. Betapa banyaknya saudara kita menyumbang kepada rumah-rumah ibadah kebutuhan orang banyak. Kenapa mereka seperti itu? Karena kekayaan yang dilandasi oleh keimanan yang kokoh. Nikmat yang Allah berikan kepada mereka hanya mereka pergunakan di jalan Allah. Itu yang kita harapkan. Tetapi jangan sampai terjadi pada diri kita. Kaya kita dalam segi harta, tapi yang tidak kita ingini adalah miskin kita dalam jiwa, tidak ada ketentraman. Bapak-bapak muslimin, sidang jamaah Jumat tempat ini. Agama kita sudah memberikan arahan. Bagaimana kita ini seorang insan, seorang umatnya Rasulullah, bisa kita mendapatkan kekayaan jiwa itu? Syarat utamanya di dalam agama kita adalah dirikan sholat. Dirikan sholat. Aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat itu adalah mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan yang munkar. Orang-orang yang benar-benar mendirikan sholat, benar-benar rukuk dan sujud, sudah dipastikan kenyamanan, ketenteraman jiwa akan mereka dapat. Tidak mungkin orang-orang yang sholat itu gelisah. Orang-orang yang sholat itu adalah orang-orang yang kaya dengan jiwa. Kita ini sendiri bisa merasakan. Apabila panggilan azan sudah datang, sebelum kita mendirikan sholat, jiwa ini gelisah. Kalau di atas kendaraan kita gelisah, jiwa kita di mana kita berada. Kalau panggilan azan waktu sudah masuk, sebelum sholat 5 waktu kita dirikan, gelisah jiwa kita. Itu suatu pertanda. Sholat rukuk sujud yang kita dirikan itu adalah untuk memberikan kenyamanan, ketenteraman, kesejukan di dalam jiwa kita. Apabila di atas rumah tangga tidak ada suami yang tidak sholat, istri yang tidak sholat, jangan diharap kebahagiaan rumah tangga itu akan kita dapat. Walaupun harta kita melimpah. Yang kedua, syukuri nikmat Allah. Orang-orang yang kaya itu adalah orang-orang yang mau mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzaba lasyadid. Siapa yang mau mensyukuri nikmatku, kata Allah, la azidannakum, akan kutambah nikmat itu. Wa la in kafartum inna adzaba lasyadid. Siapa yang tidak mau mensyukuri nikmatku, kata Allah, tunggulah azabku yang dahsyat akan datang. Kembali kita tanya diri kita. Nikmat kesehatan, panca indera yang Allah berikan kepada kita, sampai di mana kesehatan ini kita pergunakan di jalan Allah? Nikmat harta yang Allah berikan kepada kita, sampai di mana harta kita itu kita pergunakan di jalan Allah? Semakin banyak kita mempergunakan nikmat di jalan Allah, semakin kita terdapat kenyamanan, ketenteraman di dalam jiwa. Kaum muslimin yang berbahagia, orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat, tidak akan mereka terdapat kenyamanan jiwa. Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, jangan hanya melihat ke atas. Melihat ke atas itu adalah perlu, tapi melihat ke bawah itu adalah lebih perlu.
Kadangkala rumah tangga rusak karena ini. Seorang istri, mertua hanya melihat ke atas saja, sementara dia tidak melihat ke bawah. Dia banding-bandingkan suaminya dengan orang yang lebih mapan ekonominya dibandingkan dengan suami atau menantunya. Ini akan rusak rumah tangga. Melihat ke atas itu perlu supaya agar maju kita. Tetapi melihat ke bawah itu lebih perlu agar ada timbul rasa syukur kita kepada Allah. Kehidupan saya begini. Yang si fulan itu lebih parah daripada saya. Rasa syukur kita timbul. Karena ada sikap yang seperti demikian akan menjadi tenanglah, tenteramlah jiwa. Kalau yang namanya harta benda, siapapun manusianya tidak dibaringi dengan keimanan, tidak ada puas-puasnya terhadap harta. Yang membuat kita puas dengan harta adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tuntunan agama kita. Agar ada ketenangan, kenyamanan, ketentraman di dalam jiwa. Agar ada kekayaan di dalam jiwa. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Nawwiru buyutakum bi tilawatil Quran. Sinarilah, terangilah, cahayailah rumah tanggamu itu dengan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah obat jiwa. Al-Quran adalah obat hati. Dengan banyaknya kita membaca Al-Quran, maka hati ini akan menjadi tentram. Hati ini menjadi tenang, hati ini menjadi sejuk. Apabila ada kegelisahan di dalam diri, cepat ambil air wudhu. Kalau perlu sholat sunat. Setelah itu baca Al-Quran, pasti ketenangan akan kita dapat. Karena Al-Quran itu adalah obat jiwa. Al-Quran itu adalah penyedap hati. Selanjutnya, agar ada ketenangan, ketentraman, kekayaan, ikhlaslah kita dalam beramal. Dan banyaklah kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat yang 5 macam ini adalah panduan agama kita agar kita ini menjadi orang yang kaya, yang tentram jiwa kita, sejuk batin kita, nyaman di dalam kehidupan. Pak tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana faghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'aana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.